boten krono tumindakmu kang Cindololan wong. Kowe kudu dipidana pati. Ana keluputan kang tanpa wilangan. Tak cabut nyawamu kabeh. Kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Alin yang cantik jelita, yang sedang membeli makanan. Sepulang membeli makanan, Alin malah dibuntuti oleh dua orang pria. Dirinya kemudian diserang oleh kedua pria tersebut. Bayar utang bapak lo. Rupanya Alin dibuntuti oleh debt collector yang sedang menagih hutang bapaknya. Alin menjawab bahwa mereka telah sepakat membayarnya di kemudian hari, dan bukan malam ini. Namun si penagih hutang tidak mau, dan harus membayarnya malam ini. Alin yang jengkel, lantas menyerang si penagih hutang dengan menusuk lehernya menggunakan pecahan botol kaca. Alin meminta untuk 3 hari lagi, dan akan melunasinya. Akhirnya si penagih hutang lari, setelah lehernya yang mengeluarkan banyak darah. Lu cari mati lu ya. Sekarang Alin memiliki seorang adik laki-laki, yang sedang sakit. Adiknya mengeluh lapar, setelah seharian belum makan. Alin yang hanya membawa makanan yang tadi dibelinya di pedagang kaki lima. Rupanya cukup membuat adiknya senang dan bahagia. Karena kakaknya membawa makanan, adiknya Alin dengan lahap menyantap makanan yang dibawa kakaknya tersebut. Alin hanya bisa menatap adiknya yang penuh lahap menyantap makanan. Alin sangat menyayangi adiknya dengan sepenuh hati. Tiba-tiba terjadi anomali pada Alin. Alin seketika terbangun di sebuah tempat, yang tidak tahu ada di mana. Saat sedang menjelajahi tempat tersebut, tiba-tiba sesosok makhluk menyeramkan muncul di belakang Alin. Rupanya itu adalah hantu bapaknya. Dengan wujud yang menyeramkan, wajahnya hancur sebelah, dan kepalanya bolong sampai kelihatan otak di dalamnya. Namun rupanya itu semua hanya mimpi buruk yang dialami Alin. Malam harinya, Alin bergegas mandi, dan bersiap-siap untuk berangkat kerja. Alin kemudian melewati pintu tempat tinggal temannya yang bernama Gani, yang sedang ribut dengan Fitrah. Rupanya Alin sedang bermasalah dengan Fitrah. Kerja Alin sendiri rupanya ikut bergabung dengan komplotan yang akan melakukan aksi maling di sebuah rumah. Mana rekamannya? Ayo, Fit. Anak gua ibu opo. Gani melarang Alin untuk ikut maling. Dia punya beberapa uang untuk membiayai hidupnya. Namun Alin tetap menolak dan harus tetap ikut dengan komplotan Fitrah. Di sini kita diperkenalkan dengan komplotan maling tersebut. Ada Zia, Fitrah, Gani, dan Alin sendiri yang ikut bergabung. Alin diberi nasihat oleh Zia, bahwa Gani dan Fitrah sudah dianggap seperti keluarganya sendiri. Jadi kalau sampai terjadi apa-apa sama mereka, Alin akan menerima akibatnya. Alin yang mendengar ancaman tersebut, hanya bisa tertunduk diam. Yang Alin inginkan adalah uang. Jadi apapun resikonya, akan Alin terima. Mereka kemudian berangkat. Sampai tiba waktu pagi hari, mereka melewati sebuah hutan. Dan dari dalam mobil mereka memantau rumah yang akan jadi incaran mereka. Menggunakan teropong, mereka dapat info dari Bang Dodi yang mengatakan bahwa rumahnya kosong. Namun di halaman depan, tampak terparkir sebuah mobil. Saat akan melanjutkan panggilan, tiba-tiba saja sinyal macet. Gani dan Fitrah kemudian keluar untuk mencari sinyal. Namun tetap tidak ada. Fitrah dan Gani tiba-tiba saja ribut tentang keadaan Zia. Zia yang melihat keributan tersebut, lantas keluar mobil. Namun tiba-tiba penyakit Zia kambuh, dan mereka berdua seketika panik. Namun Zia mengatakan bahwa dirinya tidak apa-apa. Malam harinya tiba-tiba Alin mengalami anomali, dan seketika dia berteriak. Hal itu lantas membuat Fitrah marah kepada Alin karena berteriak. Mereka kemudian bersiap-siap untuk masuk ke rumah tersebut. Tampak dari depan rumah tersebut memiliki gerbang pagar yang sangat tinggi.
Mereka kemudian perlahan-lahan menyelindap masuk ke dalam rumah yang tampaknya kosong tersebut. Keadaan rumah sangat gelap gulita dan berdebu. Gani ditugaskan untuk mengurus lantai 1, sedangkan Fitrah naik ke lantai 2. Gani berpesan ambil secukupnya, jangan serakah katanya, agak lain emang maling ini. Alin masuk ke sebuah kamar. Di lain sisi, Gani masuk ke sebuah kamar yang gelap. Gani kemudian menemukan beberapa jam tangan mewah yang tersusun rapi di dalam laci. Di sisi lain Fitrah menemukan barang-barang antik yang dapat dijual mahal. Secara tidak sengaja Gani malah menemukan segepok kumpulan uang. Pindah ke Alin, yang sedang sibuk mencari barang berharga. Tiba-tiba saja pintu menutup dengan sendirinya. Alin menemukan beberapa perhiasan antik berwarna hijau stabilo. Kemudian dikagetkan dengan bunyi dentingan jam klasik. Tiba-tiba Gani menemukan potongan kepala, yang lantas membuatnya kaget. Alin juga mengalami gangguan mistis. Alin mengira itu adalah Bagas, dan Alin mengikutinya. Di tempat yang sama, Fitrah juga mengalami hal mistik berupa bayangannya yang tiba-tiba mengalami anomali mengeluarkan bayi. Hal itu membuat Fitrah ketakutan setengah mati. Alin dan Gani kemudian menemukan sebuah anggota keluarga yang tewas di ruangan bawah. Rupanya masih ada satu orang yang selamat. Gani yang berusaha menolong wanita tersebut, ternyata selalu dihalangi oleh pagar gaib yang ada pada dirinya. Entah itu ulah siapa, saya juga tidak tahu. Alin yang melihat usaha Gani sia-sia, berinisiatif membelah tali tersebut menggunakan kapak, dan akhirnya bisa. Fitrah kaget melihat seseorang yang mereka bawa. Mereka kemudian bergegas untuk menyelamatkan wanita tersebut. Namun pas pintu dibuka, mereka malah menemui tembok yang ada. Rupanya semua pintu telah menjadi tembok. Mereka jadi terjebak dan tidak bisa keluar dari rumah tersebut. Fitrah yang memiliki emosi setipis tisu, malah ngamuk-ngamuk enggak bisa keluar. Tanpa pikir panjang, Fitrah marah meledakkan gas, yang dikiranya bisa menghancurkan tembok yang menghalangi pintu. Namun rupanya usahanya sia-sia. Fitrah yang emosi menuduh semua ini terjadi karena Alin. Sikap Fitrah yang hanya saling menuduh juga tidak ada gunanya. Gani kemudian menyarankan Fitrah dan Alin untuk mencari jalan keluar. Tiba-tiba Gani yang sedang sendirian menjaga wanita tersebut, mengalami genjutsu pada dirinya. Rupanya wanita yang dijaga Gani kerasukan arwah seorang dukun sakti yang ada di awal film tadi. Penglihatan Gani diubah antara versi dunia nyata dan dunia gaib. Di dunia nyata sebenarnya yang menemui Gani adalah Fitrah. Namun yang dilihat Gani adalah wanita kesurupan yang menyeramkan tersebut bernama Sukma. Gani kemudian menyerang wanita tersebut. Padahal sebenarnya yang diserang Gani adalah Fitrah. Fitrah merasa sangat heran dan berusaha menghindari serangan Gani yang sedang menggunakan pisau tersebut. Gani berhasil melukai Fitrah. Namun Fitrah berhasil menendang Gani sampai terpental jauh. Wanita hantu tersebut terus membisikkan kata-kata yang menghantui pikiran Gani. Di sisi lain Fitrah yang berusaha melindungi dirinya. Dia bersembunyi di sebuah kamar. Tiba-tiba tubuhnya kemasukan kelabang, yang kemudian menggerayangi tubuhnya. Fitrah yang merasa ketakutan, berusaha membunuh kelabang yang ada di dalam tubuhnya dengan cara menusuk badannya menggunakan pisau. Namun naas, Fitrah keterlaluan, menusuk dirinya hingga menyebabkan dirinya tewas. Pindah kepada Zia. Zia berusaha menghubungi Fitrah menggunakan HT. Kemudian Fitrah membalas bahwa dia ada di halaman depan. Namun kita tahu bahwa Fitrah sudah mati. Siapa yang membalas panggilan Zia? Tiba-tiba saja wanita kesurupan tersebut dari atas pohon dan mengagetkan Zia. Zia yang cemas lantas memukul wanita tersebut sampai terpental. Rupanya wanita tersebutlah yang telah menjawab panggilan Zia. Zia yang menyadari bahwa dia hantu.
Setelah menamparnya sampai kepalanya berputar 270 derajat, memutuskan untuk lari. Namun di pertengahan larinya, Xia keburu meninggal, karena serangan jantung yang dialaminya. Xin berpindah pada Alin yang sedang mencari Bagas di rumah tersebut. Padahal sebenarnya Bagas ada di rumahnya. Saat menghidupkan lampu, Alin kaget melihat patung Mankuin berdiri di depannya. Tampak sekilas kelabang penyihir jatuh ke pundak Alin dan masuk ke dalam bajunya. Alin tidak menyadari akan hal itu. Alin lanjut mencari Bagas, dan menemukannya sedang menonjokkan kepalanya ke dinding. Alin berusaha mendekati dan Bagas kemudian menunjukkan koran seraya menutupi wajahnya. Namun tiba-tiba, setelah Alin melihat isi koran tersebut, Bagas langsung hilang di hadapannya. Tiba-tiba saat menoleh ke belakang patung Mankuin langsung menjegrek di hadapan Alin. Dan tiba-tiba saja, muncul hantu zombie papanya Alin, yang berteriak memanggil Alin. Alin kemudian kabur dari kejaran hantu bapaknya tersebut. Tiba-tiba saja muncul seorang pria yang kita sebut saja Xia. Xia ini kemudian menghipnotis Alin, dan menyelamatkan Gani yang sedang pingsan. Xia berkata mereka, rupanya terkena santet yang dapat menyebabkan mereka menjadi gila. Asal-usul Xia ini, tidak dijelaskan di sini dari mana munculnya. Xia kemudian bertanya, kenapa mereka melepaskan perempuan tersebut? Kenapa mereka ada di rumah tersebut? Perempuan yang kalian lepaskan itu sangat berbahaya. Xia menjelaskan bahwa perempuan yang mereka lepaskan sangat berbahaya. Xia menceritakan bahwa dia 20 tahun yang lalu ditugaskan membunuh para pengguna ilmu hitam untuk kejahatan. Rupanya Xia ini adalah keturunan darah biru dari sebuah kerajaan. Tepat di rumah ini juga, rupanya Xia berupaya untuk menghentikan perewangan ilmu hitam kepada wanita tadi. Alin dan Gani kemudian diperlihatkan kembali ke zaman di mana saat dukun dipenggal kepalanya. Mereka diperlihatkan masa saat terjadi kekacauan di awal scene tadi. Di sini A menjelaskan bahwa ilmu dukun sakti ini sangat kuat. Bahkan setelah kepalanya putus, dia masih bisa berbicara. Dia menjelaskan bahwa dia dan perewangannya yang bernama Wejit akan hidup kekal selamanya. Sumpah tersebut diucapkan dukun tersebut sampai lahir keturunan, yang wetonnya sama dengan dukun tersebut yaitu Sukma. Sukma rupanya adalah wanita yang kesurupan tadi. Dia mewarisi kekuatan dukun sakti tersebut. Xia menjelaskan, sumpah tersebut hanya dapat dimusnahkan dengan menggunakan keris sakti terpilih. Scene kemudian diperlihatkan flashback, saat Xia menggagalkan ritual perewangan yang dilakukan oleh para pengikut dukun sakti tersebut. Xia berhasil menggagalkan ritual tersebut. Xia kemudian mengikat Sukma dan memaku tanah di sekeliling Sukma. Saat proses pemakuan yang terakhir, tiba-tiba Sukma mencekik Xia. Namun Xia berhasil menyelesaikan pemakuan tanah yang terakhir. Xia berpesan kepada Alin, bahwa dia merasakan badan Gani telah dingin dan bau tanah. Sepertinya firasat Xia mengatakan bahwa Gani akan meninggal. Xia kemudian berpesan pada Gani bahwa sampaikanlah kata-kata terakhir sebelum berpisah dengan Gani. Mereka kemudian bergegas untuk menemukan keris sakti tersebut. Gani kemudian menemukan jalan di dalam sumur. Di dalam sumur tersebut rupanya ada tangga yang mengarah ke bawah. Mereka kemudian masuk satu persatu ke dalam sumur tersebut. Namun rupanya di ujung jalan malah jurang dalam. Mereka kemudian terjatuh ke bawah satu persatu. Energi batu langitnya begitu kuat. Di tempat ini menemukan Sirno Petong untuk menghentikan Sukma. Sin memperlihatkan Sukma yang sedang mukbang ayam hidup-hidup di kandang ayam. Tiba-tiba saja Sukma dan Alin terhubung satu sama lain. Mata Alin kemudian memerah. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Berpindah pada Xia dan Gani. Mereka baru menyadari bahwa Alin tidak ada.
Tiba-tiba saja Alin bernyanyi tembang Jawa. Sia yang mengetahui lagu yang dinyanyikan Alin, merasa sangat cemas Alin yang sedang kesurupan. Rupanya menunjukkan jalan bahwa dia telah menemukan keris yang mereka cari. Namun Sia melarang untuk tidak membuka keris tersebut. Alin yang dalam mode ultimate, langsung membuka keris tersebut. Dan terjadi ledakan yang sampai melemparkan Gani. Dan Zia juga sampai membuka segel dinding batu yang menghalangi pintu rumah tersebut. Dari kejauhan, terdengar suara tertawa Sukma yang mendekat ke arah mereka. Sukma meminta keris lakna tersebut. Sia kemudian menyuruh Gani dan Alin lari. Dan Sia yang mengurus pergerakan si Sukma. Alin dan Gani berhasil keluar dari rumah tersebut. Namun di sisi lain, Sia malah berhasil ditaklukkan oleh Sukma dengan cara mencabut tangan Sia. Sukma kemudian membangkitkan mayat yang telah dibunuh oleh Sia tadi. Dan mengejar Alin beserta Gani. Alin berhasil keluar dari depan gerbang. Namun rupanya Gani malah tidak ingin keluar. Dan tetap berada di dalam bangunan tersebut untuk melawan makhluk tersebut. Gani kembali untuk membawa Zia dan Fitrah. Namun tiba-tiba Gani disambar oleh zombinya Fitrah. Gani bersama Zia kemudian tewas dibukbang oleh sahabatnya sendiri. Dari kejauhan, Alin diledek oleh Sukma dengan memperlihatkan tangan Sia yang di bawahnya. Alin yang panas melihat hal tersebut, memilih untuk kembali masuk ke dalam dengan tancap gas menggunakan mobil. Yang langsung menabrak dan menggencet Sukma. Setelah menabrak Sukma, Alin kemudian membunuh para zombie yang sedang mukbang tubuh Gani menggunakan keris sakti tersebut. Namun di penghujung, Gani melarang Alin untuk membunuh sahabatnya. Tak disangka, Gani pun seketika berubah menjadi zombie juga. Alin hanya bisa menangis melihat kejadian tersebut. Tiba-tiba saja, Sukma hidup kembali, dan melepaskan tubuhnya dari gencetan mobil. Alin yang panas dada, kemudian berduel melawan Sukma. Duel sengit antara Sukma dan Alin pun terjadi. Alin dengan mudah melawan Sukma. Namun Sukma menunjukkan kekuatannya. Dia merubah penglihatan Alin menjadi bapaknya yang sedang ditusuk. Alin kemudian terlempar. Namun Alin berhasil kembali merebut keris. Alin akhirnya berhasil membunuh Sukma dengan cara memenggal kepalanya. Ending memperlihatkan Bagas yang bertanya kepada kakaknya, "Di mana Kak Gani?" Namun Alin hanya bisa menjauh setelah ingat kejadian semalam. Di luar Alin dihampiri oleh debt collector, dan berhasil membayar lunas hutang bapaknya. Debt collector tersebut meledek Alin dengan mengajaknya ke hotel. Namun Alin mengancam dengan mengiris kembali leher si debt collector. Tiba-tiba saja keris yang digunakan Alin bergetar. Plot twistnya, Sia kembali muncul dan menenangkan keris yang sedang dipegang Alin. Alin rupanya ditunjuk jadi penerus pemegang keris sakti tersebut. Dan film pun selesai. Bagaimana filmnya asik bukan? Niat maling malah berujung petaka. Dan ketemu dukun santet sakti. Jujur saya sendiri tidak mengerti makna dari kata pemukiman setan di sini. Soalnya saya tidak menemukan pemukiman di filmnya.